Hai Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Mams and Bunda, kita sering mendengar adanya ucapan pap smear ya untuk melihat atau mendeteksi adanya kanker serviks pada wanita. Nah, sekarang apa sih pap smear itu? Nah, yuk kita bahas mengenai pap smear ini bersama saya. Pap smear adalah prosedur medis ya untuk mendeteksi perubahan sel yang abnormal ya, tidak normal ya pada leher rahim atau serviks pada wanita yang dapat mengidentifikasikan adanya kanker serviks atau kondisi pre-kanker. Ya, prosedur ini melibatkan ya pengambilan sampel-sampel sel ya dari serviks, ada permukaan pintu rahim ya yang kemudian diperiksa di laboratorium untuk mencari tanda-tanda perubahan sel yang tidak normal. Nah, tujuan dari pemeriksaan pap smear ini adalah pertama untuk mendeteksi dini ya kanker serviks ya, yaitu merupakan prosedur screening ya, screening yang efektif untuk menemukan sel-sel abnormal pada serviks sebelum berkembang menjadi kanker. Kemudian untuk mendeteksi sel pre-kanker ya, prosedur ini ya juga untuk mengidentifikasi sel-sel pre-kanker atau yang berubah sel yang normal menjadi sel yang tidak normal atau displasia yang berpotensi menjadi kanker di masa depan, sehingga dapat dilakukan intervensi lebih awal ya sebelum terjadinya kanker. Nah, yang ketiga adalah untuk mendeteksi adanya infeksi ya. Pap smear ini juga dapat membantu mendeteksi adanya infeksi atau peradangan pada serviks sehingga bisa diobati secara lebih awal. Pap smear bertujuan untuk mendeteksi kanker leher rahim atau kanker serviks secara dini. Nah, pemeriksaan ini dianjurkan dilakukan setiap 3 tahun sekali pada wanita di atas usia 21 tahun ya. Bagi wanita yang berusia 30 sampai 65 tahun, pap smear bisa dilakukan rutin tiap 5 tahun sekali. Tetapi selain itu juga perlu dikombinasikan dengan pemeriksaan lain seperti pemeriksaan HPV atau Human Papilloma Virus. Pap smear juga dianjurkan bagi wanita yang berisiko tinggi terhadap kanker leher rahim tanpa memandang usia ya. Contohnya misalnya mereka ibu-ibu yang memiliki faktor seperti memiliki riwayat keluarga dengan kanker serviks, kedua mendapatkan hasil abnormal pada pemeriksaan pap smear sebelumnya atau lesi pre-kanker, menderita HIV ya, memiliki daya tahan tubuh yang lemah misalnya akibat menjalani transplantasi organ ya, kemoterapi atau menggunakan obat-obatan kortikosteroid dalam jangka waktu yang panjang. Risiko lain misalnya pernah menderita penyakit menular seksual seperti herpes genital atau chlamydia, memiliki lebih dari satu pasangan seksual, memiliki kebiasaan merokok,
atau pasien dalam pengobatan dengan obat dietil stilbestrol atau DES dan lain-lain. Adapun kalau misalnya pasien yang sudah dilakukan pengangkatan rahim ya, histerektomi total ya, tapi tidak ada kanker penyebabnya, itu boleh tidak lakukan pemeriksaan pap smear. Tapi kalau misalnya dia diriwayat adalah kanker ya, sebaiknya dilakukan pap smear juga secara bertahap. Nah, itulah merupakan indikasi-indikasi pada ibu-ibu yang dilakukan pemeriksaan pap smear. Untuk pemeriksaan pap smear ya, waktu yang paling tepat adalah di luar jadwal menstruasi. Dan jika memang menstruasi, maka tunggu berhenti 5 hari setelah menstruasi selesai. Ya, pap smear juga tidak dianjurkan pada ibu hamil ya, yang usia kehamilannya sudah di atas 25 minggu ya. Tunggu setelah persalinan selesai dan kira-kira 12 minggu setelah persalinan. Nah ya, untuk melakukan pap smear itu sebaiknya tidak boleh ya membersihkan bagian dalam vagina dengan air atau cairan lain, itu tidak dianjurkan ya. Tidak memasukkan benda ke dalam vagina ya, baik itu obat, krim atau tampon ya. Tidak melakukan hubungan seksual setidaknya sejak 2 hari sebelum pemeriksaan pap smear. Prosedur dalam melakukan pemeriksaan pap smear ya, awalnya seperti ini ya. Pap smear dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan dan kandungan ya. Prosesnya sekitar 10 sampai 20 menit. Ya, pasien akan diminta persetujuan dahulu di atas kertas, dan jika setuju tanda tangan yang disebut dengan informed consent. Kemudian pasien diminta untuk melepaskan pakaian bagian bawah ya. Setelah itu dokter meminta pasien berbaring di meja ginekologi ya, dengan posisi lutut menekuk dari paha dan pahanya terbuka gitu ya. Dokter kemudian memasukkan spekulum atau alat seperti cocor bebek ke dalam kemaluan ya. Kemudian alat ini dibuka ya untuk membuka dinding vagina ya, sehingga bagian porsio atau serviknya itu dapat kelihatan ya. Ini kemungkinan pasien akan merasa tidak nyaman ya. Kemudian dokter akan mengambil sampel jaringan di leher rahim dengan menggunakan spatula, diusap saja ya, atau disikat halus dengan alat khusus. Kemudian setelah selesai, dokter akan menyimpan sampel tadi di dalam wadah khusus dan kemudian diperiksa ke laboratorium. Nah ya. Ya itulah ya prosedur dalam pemeriksaan pap smear ya. Tidak terlalu berbelit dan tidak nyeri ya. Cuma merasa tidak nyaman saja dimasukkan alat seperti cocor bebek ya, seperti mulut moncong bebek itu ke dalam kemaluan. Biasanya hasil pemeriksaan pap smear itu di laboratorium sekitar 1-2 minggu ya. Jika didapatkan hasil pemeriksaannya itu tidak ditemukan sel abnormal atau hasil pemeriksaannya negatif, ya pasien dapat dikatakan tidak menderita kanker serviks. Ya, pasien yang mendapatkan hasil yang negatif ini tidak perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut, ya, atau nggak perlu pemeriksaan kolposcopy dan lain-lain. Ya, pasien boleh direncanakan pap smear pada tahun-tahun berikutnya. Tapi jika hasil pap smear-nya itu positif, ya, ditemukan sel-sel mengarah ke ganasan, sel-sel yang abnormal, maka dilakukan tindakan pemeriksaan berikutnya seperti kolposcopy, yaitu memeriksa sel-sel leher rahim dengan memakai alat khusus yang dimasukkan ke dalam kemaluan, ya. Contoh hasil sel positif misalnya ditemukan sel squamosa atipikal,
kemudian lesi squamosa intraepitel, sel glandular atipikal, kanker sel squamosa atau adenokarsinoma. Nah, jika ditemukan hasil-hasil sel yang seperti itu, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan kolposkopi, dimasukkan alat monitor ke dalam porsio atau ke dalam kemaluan vagina, kemudian diperiksa, dimonitor dengan mikroskop tadi bagaimana sel-sel di dalam porsio atau serviks rahim tersebut. Demikian Bunda ya tentang pap smear, pemeriksaan screening untuk kanker serviks, screening pemeriksaan dini ya untuk pemeriksaan kanker serviks. Harga kemungkinan berkisar antara 300 sampai 600 ribu ya, tergantung dari masing-masing laboratorium. Pap smear adalah prosedur pemeriksaan yang cukup aman ya, dilakukan untuk ibu-ibu ya. Akan ada sedikit ya tidak nyaman ya saat proses atau setelah pemeriksaannya ya, tapi merupakan hal yang normal ya. Tidak ada efek samping khusus yang perlu dikhawatirkan ya. Akan tetapi ada beberapa kasus ya, jarang ya pasien bisa mengalami pendarahan yang ringan ya. Jadi jika terjadi gejala-gejala yang memburuk ya, sebaiknya konsultasi dengan dokter ya, sehingga aman pasien dalam menjalani pemeriksaan pap smear. Ya, demikian Bunda ya sekilas info tentang pemeriksaan pap smear untuk mendeteksi dini adanya kanker serviks. Semoga info ini bermanfaat untuk Moms and Bunda. Salam sehat selalu. Sampai jumpa kembali pada episode-episode berikutnya. Salam sehat Bunda. Dah.